nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, buat jemaat Tuhan dimanapun kau berada pada malam hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita sama-sama menyembah Tuhan, untuk kita sama-sama meninggikan Tuhan. Saya percaya dimanapun engkau berada saat ini, Tuhan hadir di sana. Dia siap menjamah, Dia siap memberkati setiap kita. Mari kita mau angkat hati kita mau angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami percaya Tuhan, malam hari ini berkat surga sudah menjadi bahagian kami. Dan sebelum kami mau lebih lagi Tuhan Yesus, untuk kami memuji dan menyembah Tuhan, kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan adalah kekuatan kami. Firman Tuhan adalah tuntunan bagi kehidupan kami di hari-hari ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah buat kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-25, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Sekali lagi, Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Ayat yang keempat. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Puji nama Tuhan Elohim. Kita sudah membaca Alkitab kita pada saat ini. Kalau mungkin saya mau bertanya kepada kita semua saat ini, siapa sih yang tidak pernah mengalami yang namanya kesulitan atau yang namanya persoalan dalam hidup? Mungkin saya yang pertama yang akan mengangkat tangan dan saya mau berkata, saya mengalami penderitaan, saya mengalami masalah dan saya mengalami kesulitan. Setiap kita pernah mengalami yang namanya kesulitan, kita pernah mengalami yang namanya persoalan, kita yang pernah mengalami yang namanya kesesakan. Demikian halnya dengan pemazmur, yaitu dalam hal ini adalah Daud. Daud pun dia mengalami satu tekanan demi tekanan, dia mengalami satu kesulitan demi kesulitan. Bahkan di saat dia mengalami kesulitan, dia sempat tersesat dengan apa yang dia jalani. Bahkan di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18, di tengah kesulitan, di tengah kesesakan yang dialami oleh pemazmur, oleh Daud pada saat itu, mungkin Daud ada di satu titik di mana dia sudah tidak kuat lagi. Kalaupun saya bertanya buat setiap kita yang ada pada saat ini, mau gak sih kita tetap terus ada dalam penderitaan? Mau gak sih kita tetap terus ada dalam kesesakan? Pasti setiap kita akan menjawab tidak. Saya pengen keluar, saya pengen lepas. Atau mungkin ada yang berdoa, Tuhan agar supaya penderitaan ini terus ada dalam hidupku. Saya yakin tidak ada yang mau seperti itu. Demikian halnya Daud. Sehebat-hebatnya Daud, sekuat-kuatnya Daud, mungkin di sekeliling dia ada orang-orang yang kuat, ada orang-orang yang hebat yang bisa membantu dia. Ada pahlawan-pahlawan yang bisa membantu dia. Ada penasehat-penasehat raja yang bisa membantu dia. Tetapi kita melihat di ayat yang ke-17 di dalam Mazmur pasal 25, Daud berkata, lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Kita melihat Daud di sini, dia berkata bahwa lapangkanlah hatiku yang sesak, keluarkanlah aku dari kesulitan. Mungkin ini jadi doa kita, Tuhan, kalau boleh, keluarkan aku dari kesulitan yang saya hadapi hari ini. Tuhan, kalau boleh sembuhkan sakitku. Tuhan, keluarkan aku dari persoalan yang mungkin
sudah lama kita hadapi. Daud, dia ingin keluar dari permasalahan ini. Daud pernah mengalami kesulitan ketika dia berhadapan dengan musuhnya. Dia dikejar-kejar. Musuhmu, kalau kita membaca keseluruhan pasal 25 ini, kita melihat bagaimana Daud dia diperhadapkan dengan orang-orang yang ingin membunuh dia. Orang-orang yang membenci dia. Orang-orang yang tidak senang dengan dia. Mungkin ada satu titik di mana Daud bertindak, aku sebagai raja. Dia mulai berjalan dengan apa yang menurut dia baik. Tetapi Daud berkata bahwa aku tersesat. Sehingga malam hari ini kita mau melihat apa yang Daud lakukan ketika dia diperhadapkan dengan kesulitan. Apa yang Daud lakukan ketika dia diperhadapkan dengan musuh-musuh yang coba membunuh dia. Apa yang Daud lakukan ketika dia diperhadapkan dengan satu situasi yang seolah-olah situasi itu tidak membaik. Kita sudah baca tadi. Yang pertama yang Daud lakukan di ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, "Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku." Daud datang kepada orang yang tepat. Daud datang ke tempat yang tepat. Dia datang kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, "Kuangkat jiwaku." Daud bawa hidupnya kepada Tuhan. Karena Daud tahu cuma Tuhan yang sanggup menolong dia. Daud tahu bahwa Tuhan adalah sumber hikmat. Daud tahu bahwa Tuhan adalah jalan keluar bagi dia. Sehingga dia datang kepada orang yang tepat. Saya sudah katakan tadi, mungkin Daud dikelilingi, dia sebagai seorang raja, dia dikelilingi oleh orang-orang yang hebat. Bisa saja Daud memohon pertolongan kepada mereka. Daud mungkin dikelilingi oleh penasehat-penasehat raja yang berhikmat. Daud bisa saja bertanya bagaimana kepada mereka. Tapi Daud tahu bahwa manusia itu terbatas. Sehingga Daud datang kepada Tuhan. Dia datang kepada tempat yang tepat. Dan dia berkata, "Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku." Karena Daud tahu kepada Tuhanlah dia percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan dia dari kesulitan ini. Tuhanlah yang sanggup memberikan kepada dia jalan keluar. Dan kita melihat ada satu ungkapan yang luar biasa yang disampaikan oleh pemazmur di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Sudah kita bacakan tadi. Firman Tuhan berkata, "Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku." Yang pertama, Daud datang kepada tempat yang tepat. Yang kedua, Daud datang kepada Tuhan, memohon petunjuk kepada Tuhan. Daud gak cuma berdiam diri, tetapi Daud datang, dia memohon petunjuk daripada Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu. Mungkin Daud pernah berjalan sesuai dengan apa yang dia mau, tapi dia gagal. Tapi tetap aja kesulitan itu datang. Sehingga Daud meminta kepada Tuhan, "Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku." Ketika kita datang kepada Tuhan, ataupun kita datang kepada seseorang, kita katakan, "Beritahukanlah sesuatu kepadaku." Artinya apa? Kita butuh telinga, kita butuh ketaatan untuk mendengarkan apa yang dia mau sampaikan kepada kita. Saya tahu ini satu kerendahan hati yang luar biasa daripada Daud untuk dia datang kepada Tuhan. Daud ini bukan orang yang bodoh. Daud ada orang yang pintar. Dia orang berhikmat. Tapi dia tahu di atas segala-galanya Tuhan adalah sumber hikmat. Dia tahu jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupannya adalah jalan yang benar. Sehingga dia berkata, "Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tunjukkanlah itu kepadaku." Butuh kerendahan hati buat kita. Dan butuh ketaatan buat kita untuk mendengar apa yang menjadi jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Dunia hari-hari ini berusaha memberikan kepada kita jalan keluar. Dunia hari-hari ini berusaha memberikan kepada kita solusi. Mungkin 1-2 kali oke. Tapi akhirnya kita mengalami kegagalan. Kita mengalami kekecewaan. Tetapi Daud menyadari kalau dia datang memohon petunjuk kepada Tuhan, ada sukacita dan ada damai sejahtera yang dia akan alami. Bukan berarti semua masalah akan hilang. Bukan berarti kesulitan akan lenyap hari itu saja, detik itu saja. Tidak. Tapi ada kekuatan yang luar biasa ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya. Ketika kita mulai belajar jalan-jalannya Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam, dan firman Tuhan kerjakan dalam kita. Dan yang kita melihat yang bagian yang ketiga di ayat yang kelima, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Ketika Daud berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, artinya Daud di sini sudah siap untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Daud sudah siap menanggalkan segala egonya dia. Daud sudah siap untuk menanggalkan segala kebanggaannya dia. Daud sudah siap untuk menanggalkan kehebatannya dia. Dia sebagai seorang raja, dia sebagai seorang pemimpin. Tetapi ketika dia berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, berarti Daud siap dituntun. Daud siap dipimpin oleh Tuhan. Daud siap dibawa oleh Tuhan masuk di dalam kebenarannya Tuhan. Mungkin hari-hari sebelumnya ada banyak kebenaran manusia yang Daud terima. Bahkan dia adalah orang yang berhikmat. Tapi Daud sadar bahwa hikmat manusia itu adalah terbatas. Apa yang manusia anggap benar, banyak hal yang dianggap benar oleh manusia itu semua terbatas. Tapi dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang akan menuntun dia kepada seluruh kebenaran. Mungkin ada banyak hal yang menyesatkan Daud. Udah Daud, kamu jalan ke sini aja, kamu jalan ke sini aja. Tapi semuanya itu Daud tidak mendapatkan apa-apa. Tapi saya percaya, kenapa Daud lakukan ini? Karena Daud punya hubungan yang luar biasa intim dengan Tuhan. Daud adalah orang yang spesial di hatinya Tuhan. Sehingga dia bawa aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarilah aku. Artinya Daud menyerahkan semua kepada kehendaknya Tuhan. Daud mau menanggalkan segala kehendak pribadinya dan dia mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita ingat Yesus, ketika Yesus mau disalib, dia berkata, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Yesus dibawa masuk kepada kehendak Sang Bapa. Demikian halnya Daud. Ketika Daud kata, bawalah aku, berarti Daud siap untuk masuk dalam kehendaknya Tuhan. Bukan satu hal yang mudah mungkin buat kita untuk hidup di dalam kehendak Bapa. Karena seringkali kita manusia berusaha menggeserkan posisinya Tuhan. Kita berusaha mengendalikan semua kehidupan kita. Yang kita anggap baik kita akan lakukan, kita anggap baik kita akan lakukan. Ketika kita gagal, kita mulai menyalahkan Tuhan. Itulah manusia. Tapi kita mau jadi seperti Daud. Seberapa sulit atau berapa kesulitan yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini? Penderitaan apa, masalah apa, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah rumah tangga yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Datang kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Mari kita mau berkata, Tuhan, tuntun kami, bawa kami di dalam jalan-jalan-Mu. Mungkin hari ini saya sudah keluar dari jalannya Tuhan, bawa aku balik kembali. Karena firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah keselamatan kita.
Daud berkata, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Sebegitu pentingnya Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga Daud berkata, aku menanti-nantikan Tuhan sepanjang hari. Artinya apa? Artinya Daud tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Demikian halnya kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kita butuh pimpinannya Tuhan, kita butuh bimbingannya Tuhan. Mari malam hari ini, saya percaya hari ini, saat ini adalah saat yang tepat buat kita. Kita datang ke tempat yang tepat. Kita mengambil waktu yang tepat untuk kita bisa menyembah. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Hari ini kita mau berkata, ku angkat jiwaku kepadamu Tuhan. Ku angkat jiwaku. Jiwa kita mungkin yang lagi gundah gulana. Jiwa kita mungkin yang lagi merintih. Kita mungkin lagi mungkin mengalami kekecewaan, penderitaan. Tapi hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku datang kepadamu. Aku bawa seluruh kehidupanku. Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu. Kami percaya Tuhan malam hari ini, dalam penyembahan kami Tuhan, dalam pujian kami Tuhan, Engkau mau berbicara buat setiap kami. Kami tahu Tuhan, kesulitan demi kesulitan mungkin akan terus datang. Tapi kami percaya ketika kami hidup dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan, kami akan semakin kuat dan kami akan semakin kuat. Kami mau meletakkan Tuhan di tempat yang tepat di dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah menggeser posisi-Mu Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan, dalam bisnis kami Tuhan. Kami mau taruh Engkau di tempat yang tepat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, jalan-Mu adil dan jalan-Mu sempurna Tuhan dalam kami. Mari kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur kepadamu kami percaya. Engkaulah yang membimbing kami, Engkaulah yang menuntun kami Tuhan, sehingga kami tidak tersesat, kami tidak kesasar Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan.
tanpa Engkau Tuhan. Haleluya. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Sungguh berarti Engkau Tuhan dalam kami. Sungguh berarti Engkau Tuhan dalam hidup kami. Oh Tuhan, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya, yes Tuhan. Kami sembah, kami muliakan Engkau, ya Tuhan. Amin, amin, amin. Elohimers, dimanapun Engkau berada saat ini, sebagaimana Daud berkata, Engkau Tuhanku nanti-nantikan sepanjang hari. Ada satu kerinduan Daud untuk tetap terus bersama dengan Tuhan. Ada satu kerinduan yang tidak dapat dibendung, tidak dapat dibatasi oleh siapapun juga. Daud berkata, ku nanti-nantikan Engkau sepanjang hari. Menantikan pertolongan Tuhan, menantikan kesembuhan mujizat dari Tuhan. Mari nantikan dalam pujianmu, nantikan Tuhan di dalam penyembahan. Nantikan Dia, nantikan Dia di dalam penyembahan. Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, yes Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Gloria bagi nama-Mu. Kami menyembah, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Dia dalam bentuk Yesus. Dia adalah Syekh. Amin, 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 amin. Mari angkat hatimu, mari angkat penyembahanmu, mari angkat suaramu. Berdengarkanlah kepada Tuhan Yesus yang hidup. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Kiara lama syakara balama. Yesus. Amin, 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 amin Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
Yesus. Kami mau datang terus Tuhan. Kami mau terus datang menikmati Engkau di dalam kerinduan kami Tuhan. Menantikan Engkau Tuhan di dalam doa pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila kehendak-Mu Tuhan berlaku dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, sekalipun hari-hari ini mungkin kami diperhadapkan dengan masalah, ada goncangan demi goncangan terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami tahu Tuhan kami, Yesus kami yang hidup tidak akan membuat kami hancur dan jatuh, tapi Engkau mau bawa kami menjadi satu bejana yang indah di pemandangan-Mu Tuhan. Biarlah masalah dan kesulitan yang kami hadapi Tuhan menjadikan kami semakin kuat dan semakin kuat Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ke depan Tuhan bukan akan tambah baik, tapi kesulitan, kesukaran, kata firman Tuhan akan terjadi hari-hari ini. Namun kami tahu kami punya Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat, yang akan memampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang ya Bapa. Haleluya. Yes Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Amin, amin. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Yes Jesus. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada
ajar kami berharap. Haleluya. Hanya kepadamu taat dan setia, kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, kepadamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan berkata, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Amin. Seturut karyamu di dalam hidupku. Pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Hanya kepadamu, yes Tuhan, taat dan setia, kepadamu. Mari sekali lagi jemaat Tuhan katakan, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, yes Jesus, taat dan setia, kepadamu
adalah milik-milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami adalah istimewa di hadapan-Mu Tuhan. Kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Kami datang Tuhan. Kami datang bawa hidup ini Haleluya, Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Kaulah segala-galanya, Yesus mulia. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Elohimers, Daud adalah pribadi yang istimewa di hatinya Tuhan. Daud ada di hatinya Tuhan. Tetapi bukan berarti Daud lepas dari masalah. Bukan berarti Daud tidak pernah dibentuk oleh Tuhan. Daud dijadikan indah. Daud adalah seorang raja yang sangat luar biasa. Bahkan Daud masuk dalam silsilah kelahiran Yesus. Tetapi Daud harus melewati pembentukan demi pembentukan, proses demi proses di dalam hidupnya yang tidak mudah. Dan hari-hari ini doa kita, jadikan kami indah Tuhan. Bukan berarti kita akan lepas dari prosesnya Tuhan. Jadikan kami indah Tuhan. Berarti kita mau menyerahkan semua kehendak kita, takluk di dalam kehendaknya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami butuh kekuatan daripada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami tahu kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami ada di dalam hati-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu lah yang menghidupkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Sebab kami ini milik-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya. Amin, amin,
Pujian ini sungguh memberkati saya, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya belajar firman Tuhan ini, Daud berkata, bawalah aku, ajarlah aku. Artinya, kita mau dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Di sini artinya Daud menyerahkan sepenuhnya hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Bukan jalanku, tapi jalanmu lah yang terjadi di dalam hidupku. Kerjakanlah itu dalam kami, Tuhan. Karena kami manusia sering salah. Kami manusia sering gagal, kami sering keliru, Tuhan. Tapi kami tahu Engkau yang menghidupkan kami. Engkaulah yang memampukan kami, Tuhan. Engkau buat kami tetap bertahan. Terima kasih, Kiara lama tekara lama-lama. Biarlah kehendak kerjakanlah dalam kami. Mungkin ada hal yang menyakitkan ketika kehendak-Mu bekerja dalam kami. Tapi kami tahu itu akan membentuk kami menjadi pribadi yang indah di mata-Mu, Tuhan. Ya lama-lama. Segala dosa, segala keliruan diangkat dalam nama Yesus. Kami mau jadi orang-orang yang berkemenangan di dalam-Mu, Tuhan. Amin, 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 Tuhan. Oh Yesus, ya Rabbashakala lama yasa. Kami ini milik kepunyaan-Mu, Tuhan. Ya lama. Haleluya. Malam ini Tuhan, sebab kami ini adalah milik-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setiamu, amin, yang menghidupkan aku. Kami ini adalah milik Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, amin. Takut ada yang dapat kami pertahankan hidup. Biarlah kehendak-Mu dikerjakan dalam kami. Amin. Kerjakanlah dan mari jemaat Tuhan katakan, sebab aku ini milik-Mu. Sebab aku ini milik. Kau boleh mengangkat kedua tanganmu. Katakan, ini Tuhan. Ini aku, Tuhan. Segala kelemahan, segala kebanggaan kami bawa kepadamu, Tuhan, yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Saya beri waktu kita dengan Tuhan saat ini. Mari kita mulai merenungkan setiap
setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup kami selain Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Engkau yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Bawa kami Tuhan, bawa kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Ajarilah kami Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, supaya kami belajar taat kepadamu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Amin, amin. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari malam hari ini kita mulai bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu posisi kita. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Kita adalah milik kepunyaannya Tuhan. Mari syukur, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau lebih besar dari pergumulan kami. Engkau lebih besar dari kesesatan kami Tuhan. Kami percaya kami akan kuat di dalam Tuhan. Kami percaya ketika kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, kami akan kuat bertahan di hari-hari terakhir ini Tuhan. Biarlah jadilah kehendak-Mu di dalam kami. Haleluya Yesus. Mari bersyukur, mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan, kuasa-Mu sempurna dalam kami. Haleluya, di dalam sakit kami Tuhan, kuasa-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sebab segala perkara kami dapat tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau besar, oh Engkau ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Mari bersuka di dalam Tuhan. Kami percaya kemenangan akan jadi bagian kami Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Dengan iman, dengan iman kami mau berkata Engkau Tuhan kami yang besar. Haleluya, haleluya. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar.
menjamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Di dari setiap pergumulan dan persoalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan malam hari ini sukacita yang daripada surga sudah dikerjakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan malam hari ini ada kemenangan demi kemenangan boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Yang lemah Engkau sudah kuatkan, yang susah Engkau sudah hiburkan, yang bimbang Engkau bawa kami kepada ketetapan demi ketetapan di dalam Engkau Tuhan. Yang mungkin hari-hari ini mengalami jalan buntu, kami percaya di dalam Engkau Tuhan ada jalan-jalan yang baru yang Engkau mau buat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ada pintu-pintu yang akan dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Hari ini Tuhan, hari ini Engkau yang memulihkan hati kami. Bahkan mungkin mereka yang mengalami kesusahan, mereka yang mengalami sakit hati, kepahitan Tuhan, hari ini juga Tuhan Engkau sudah bebaskan, Engkau sudah lepaskan. Karena kami rindu Tuhan melihat kemenangan demi kemenangan. Kami rindu melihat berkat demi berkat Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya ada kekuatan yang baru yang Engkau sudah limpahkan bagi kami. Kekuatan ini akan menjadi bekal buat kami berjalan dan terus berjalan di hari-hari terakhir ini Tuhan. Dan terima kasih Tuhan. Dengan mata kami akan melihat tangan-Mu sendiri bekerja dalam kami. Kami sendiri akan melihat Tuhan, dan kami akan sendiri mendengar setiap jawaban-jawaban doa kami Tuhan. Teristimewa Tuhan, Engkaulah yang akan menuntun kami, Engkaulah yang menunjukkan kepada kami dan mengajar kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dimanapun umat Tuhan berada malam hari ini Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, kami percaya mereka yang sakit di rumah mereka, di rumah sakit Tuhan, Engkaulah Jehovah Rafa kami, Engkaulah yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Engkau Jehovah Jireh Tuhan, Engkaulah yang mencukupkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam kami, di dalam Engkau ada kemenangan demi kemenangan Tuhan. Engkaulah yang akan mengontrol seluruh kehidupan kami Tuhan. Bahkan situasi hari-hari terakhir ini Tuhan, kami manusia terbatas Tuhan. Mungkin banyak yang sudah kami lakukan untuk kami dapat menjaga hidup kami Tuhan. Namun teristimewa Tuhan, kami punya Tuhan. Engkau adalah sumber kehidupan kami, sumber hikmat kami. Engkaulah yang akan menuntun kami jalan di jalan yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya berkat Tuhan, berkat surga sudah dilimpahkan buat kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami akan tutup Tuhan time to worship kami pada saat ini
Hanya di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.